Salam Ibu Bapak, Saudara-saudara di mana saja berada. Salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami memulai hari ini dengan datang kepadamu, memohon tuntunan dan bimbingan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mau membaca sabda-Mu sebagai tuntunan hidup dan iman kami. Berfirmanlah untuk kami mau mendengarnya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita menurut Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihaninya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu, mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali renungan firman Tuhan ini, mari kita perhatikan latar belakang ceritanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Cerita ini punya paralel di Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22 dan Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Markus menempatkan cerita ini di antara dua perikop. Yesus memberkati anak-anak dan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Bagian perikop upah mengikut Yesus sebenarnya sambungan yang berisi tanggapan Petrus atas pernyataan Yesus pada ayat 27. Dengan latar belakang singkat ini kita mendapat keterangan bahwa pertemuan Yesus dengan orang kaya ini terjadi beberapa saat setelah Yesus keluar dari rumah di mana ia memberkati anak-anak. Jadi pertemuan ini berlangsung di luar rumah, tepatnya di tengah jalan. Dijelaskan pada ayat 17 bahwa pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia. Pertanyaannya adalah, Yesus melanjutkan perjalanan kemana? Di ayat 32 mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Untuk apa ke Yerusalem? Untuk menjalani penderitaan dan kematiannya. Jadi perjalanan Yesus ini bukanlah perjalanan wisata rohani, melainkan perjalanan kesengsaraan, Via Dolorosa. Nah, di tengah-tengah perjalanan Via Dolorosa inilah, datanglah seseorang menemui Tuhan Yesus. Siapakah orang ini? Menurut Markus, dia seorang laki-laki yang kaya. Sedangkan menurut Matius, dia orang muda yang kaya. Informasi Matius ini menolong kita mengenali orang ini lebih jelas, yakni dia orang muda, kaya, dan taat beragama. Lantas, apa urusan anak muda kaya ini dengan Yesus? Apa pentingnya seorang kaya dan taat beragama bertemu Yesus yang relatif miskin? Rupa-rupanya orang kaya ini punya satu pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya. Ini persoalan yang sangat krusial dan mahal. Bahkan dengan menjual seluruh kekayaannya pun, ia tidak mampu membelinya. Ini kebutuhan yang tidak hanya penting tapi juga genting, yaitu bagaimana dia memperoleh hidup kekal.
Orang ini sudah memiliki semua yang ia butuhkan di dunia ini, tapi ia merasa belum bisa memiliki hidup kekal di surga. Sehingga ia merasa masih ada yang kurang. Ia ingin memiliki hidup yang utuh, hidup yang sempurna, kaya di bumi dan hidup kekal juga di surga. Saudara-saudara, dia kemudian bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terhadap pertanyaan ini, Yesus memberi jawaban dengan mengutip bagian kedua dari 10 perintah Allah, yakni jangan membunuh dan seterusnya. Sedangkan perintah yang kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu, itu disebutkan di bagian yang terakhir. Jawaban Yesus yang demikian tidak berarti bahwa Yesus tidak hafal 10 hukum Musa, melainkan karena 6 perintah Allah yang isinya tentang relasi manusia dengan sesama seringkali dilanggar. Dan persis disitulah Yesus hendak memberi penegasan. Saudara-saudara, terhadap penegasan Yesus ini, si orang kaya menjawab dengan enteng bahwa sudah sejak muda ia telah melakukan perintah-perintah itu. Kita tidak tahu apakah jawaban itu jujur atau bohong. Tetapi setelah mendengar itu, lalu Yesus katakan begini kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Apa reaksi sang pemuda setelah mendengar perkataan Yesus ini? Ini adalah saat-saat yang paling penting ketika calon murid Yesus ini dituntut untuk mengambil keputusan. Waktunya sangat singkat. Tidak ada waktu untuk diskusi maupun berdebat. Cukup satu kata saja untuk menjawab ya atau tidak. Jawabannya memang pendek, tapi jawaban pendek ini sangat menentukan hidup di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, mungkin Anda pernah atau sedang menghadapi pertanyaan iman yang dilematis seperti orang kaya ini. Antara kehilangan harta atau kehilangan kesempatan mengikuti Yesus. Dalam banyak pengalaman, kita hanya mau memperoleh kehidupan kekal tanpa mau melepaskan sesuatu yang kita anggap berharga dalam hidup ini. Seperti keputusan yang dipilih oleh anak muda yang kaya ini. Di ayat 12 dikatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa dan pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudaraku, sungguh kasihan orang muda ini. Ia telah menunggu sekian lama untuk bisa mendapat hidup kekal. Sekarang, di hadapannya berdiri sang pemilik kehidupan kekal itu. Pemilik kehidupan kekal itu tidak akan datang lagi ke kampung itu, dan kesempatan hanya satu kali itu saja. Tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Orang kaya itu tidak mau kehilangan apa-apa, maka ia pun pulang tidak membawa apa-apa, kecuali kecewa dan sedih. Itu sebabnya dia gagal mengikuti Yesus, karena tidak siap berjalan bersama Yesus melewati Via Dolorosa. Saudara-saudaraku, bagaimana cara cicak menyelamatkan diri saat ekornya terhimpit? Apa yang ia lakukan? Ya, cicak akan menyelamatkan diri dengan cara memutuskan ekornya. Cicak yang tidak punya akal seperti manusia, memilih menempuh jalan penderitaan dengan rela kehilangan beberapa bagian tubuhnya demi memperoleh keselamatan yang sifatnya sementara. Lalu bagaimana dengan kita? Maukah kita mengorbankan sesuatu yang kita banggakan, yang diminta oleh Tuhan Yesus? Tidak mudah memang. Sebab yang Tuhan minta bukan 1/4, bukan setengah, bukan 3/4, tapi semua-muanya. Sebagaimana yang dia minta pada Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak laki-laki satu-satunya. Disinilah titik ujian iman yang maha berat. Dan pada titik ini banyak orang gagal menjadi murid Yesus. Mereka hanya tiba pada tahap ikut dan ikut-ikutan menjadi pengikut Yesus, tapi gagal menjadi murid Yesus yang sejati. Orang kaya dalam cerita ini datang lari-lari, tepa Yesus di tengah jalan, dan pada saat yang sama dia bangun jalan kasih tinggal Tuhan Yesus di tengah jalan juga. Bukankah tidak sedikit dari kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus zaman ini juga memilih melakukan tindakan yang sama dalam perjalanan hidup mengikut Yesus? Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari berdoa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih kami telah belajar dari firman-Mu untuk mengikuti Engkau. Dengan kami bersedia
untuk meninggalkan sesuatu yang Tuhan minta dari kami. Mungkin permintaan itu bagi kami berat, tapi kami mohon kepadamu, Roh Kudus kuatkan kami, supaya dalam mengikuti Yesus, kami tidak hanya mengikut di tengah jalan, tapi kami mengikut Kristus sampai di ujung jalan, bahkan sampai disalib, sebagaimana yang dilakukan oleh para murid-Mu, menyaksikan bagaimana Engkau menderita. Allah Bapa di sorga, tolonglah semua hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan dalam pergumulan hidup mereka, dalam perjalanan iman mereka mengikuti jalan Via Dolorosa. Sebagian mungkin ragu-ragu untuk mengikut-Mu, tapi sebagian ingin berkomitmen untuk mengikuti-Mu sampai di akhirnya. Tolonglah setiap anak-anak Tuhan dalam keraguan, dalam kekecewaan, dalam komitmen mereka masing-masing, supaya dalam perjalanan iman kami sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari baru dalam tuntunan Roh Kudus.